Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, perkenalkan nama saya Bayu Fajri Nur Jamil. Dari kelompok 3 di sini saya akan mempresentasikan tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik dari negara Indonesia. Oke, kita mulai saja. Oke, ini adalah submateri atau subbab yang akan kita bahas. Ada pengertian geopolitik, ajaran-ajaran, latar belakang, kedudukan, fungsi, tujuan, unsur, wawasan Nusantara dengan geopolitik, dan kesatuan wilayah. Lanjut yang pertama, yaitu pengertian geopolitik. Jadi, geopolitik ini terdiri dari dua kata. Yang pertama ada geo dan juga polis, yang artinya geo adalah bumi yang menjadi wilayah hidup dan polis adalah kesatuan masyarakat. Jadi geopolitik itu diartikan sebagai sistem sebuah politik atau peraturan-peraturan dalam bentuk kebijaksanaan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis suatu negara. Jadi intinya, geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografis, strategi, dan politik suatu negara. Lanjut yang kedua, ajaran geopolitik. Ada tiga ajaran politik. Yang pertama dari Frederick Ratzel, yaitu merupakan tokoh terkenal yang mempunyai sebuah teori tentang geopolitik. Jadi si Frederick Ratzel ini juga mempunyai teori yang disebut dengan teori ruang. Ratzel menyatakan bahwa negara dalam hal-hal tertentu dapat disamakan dengan organisme, yaitu mengalami fase kehidupan dalam kombinasi dua atau lebih antara lahir, tumbuh, berkembang, mencapai puncak, surut, kemudian mati. Yang kedua ada si Rudolf Jelen, yaitu seorang ilmuwan politik yang berasal dari Swedia pada masa awal abad ke-20-an. Jadi menurut Rudolf Jelen ini, ajaran geopolitik itu merupakan suatu seni dan juga praktek penggunaan kekuasaan politik atas suatu wilayah tertentu. Yang ketiga ada Halford Mackinder, yaitu Howard Mackinder menganut sebuah konsep yang mencetuskan bahwa barang siapa yang dapat menguasai dan juga mempunyai daerah jantung dalam tanda kutip, yaitu Eropa dan Asia, akan dapat menguasai pulau dunia, yaitu Eropa, Asia, Afrika, dan akhirnya dapat menguasai dunia. Oke. Selanjutnya latar belakang wawasan Nusantara. Yang pertama ada keragaman budaya dan etnis, yaitu Kepulauan Nusantara yang memiliki beragam budaya suku, agama, dan bahasa yang berbeda-beda. Nah, ini mengajarkan pentingnya toleransi, kerjasama, dan harmoni dalam pengelolaan dan perbedaan, serta membangun identitas nasional. Yang kedua ada pengaruh sejarah maritim, yaitu antara hubungan bangsa ini dengan berbagai budaya perdagangan kawasan Asia, bahkan dunia. Jadi ini akan membentuk kesadaran akan peran strategis wilayah maritim Indonesia. Yang ketiga ada pentingnya laut dan pulau. Dengan ribuan pulau dan luasnya lautan di Indonesia ini, Indonesia secara geografis merupakan suatu negara maritim ya. Jadi Indonesia ini merupakan negara maritim yang mempunyai banyak sekali ribuan pulau dan juga banyak sekali lautan. Hal ini harus dikelola dalam bijaksana menjadi aset penting dalam pembangunan ekonomi di dalam negara Indonesia. Yang terakhir ada hubungan dengan negara-negara tetangga, yaitu berdekatan dengan beberapa negara tetangga karena Indonesia ini memiliki batas wilayah laut yang saling berdekatan antar negara tetangga. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu tentang kedudukan, fungsi, tujuan, dan unsur wawasan Nusantara oleh Hilmi. Waktu dan tempat dipersilahkan. 1:15 Pak. Lanjut baca. Gimana? Baca langsung. Yang keempat ada kedudukan, fungsi, tujuan, dan unsur. Di sini yang pertama ada kedudukan wawasan Nusantara. Di sini ada 5 poin, yaitu sebagai pedoman nasional, kedua sebagai landasan dari perbuatan kebijakan, yang ketiga sebagai pedoman untuk integrasi nasional, yang keempat sebagai pendidikan karakter bangsa, kelima sebagai pedoman untuk hubungan internasional. Dan yang kedua itu ada fungsi wawasan Nusantara. Begitupun untuk yang fungsi wawasan Nusantara ada 5
aspek poin, yaitu yang pertama ada pedoman nasional, kedua motivasi dan dorongan, ketiga ketahanan nasional, keempat landasan strategi, yang kelima ada kedamaian dan ketertiban. Untuk yang ketiga ada tujuan wawasan Nusantara. Di sini hanya ada 4 aspek poin. Yang pertama itu ada kesatuan dan persatuan bangsa, yang kedua ada keadilan dan kesejahteraan, untuk yang ketiga ada identitas dan jati diri bangsa, untuk yang keempat ada pertahanan dan keamanan nasional, dan untuk yang keempat yaitu unsur wawasan Nusantara. Di sini hanya ada 3 aspek poin, yaitu yang pertama ada wadah kehidupan bermasyarakat, yang kedua ada isi dari aspirasi bangsa, yang ketiga ada tata laku hasil interaksi wadah isi. Di sini ada wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan wilayah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional berarti memandang seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Konsepnya yaitu yang pertama ada kesatuan wilayah, yang kedua ada pemanfaatan sumber daya, yang ketiga ada persatuan dan kesatuan wilayah, yang keempat ada pertahanan dan keamanan, yang kelima mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adfar. Waktu dan tempat kepada saudara Adfar. Baik, terima kasih kepada saudara Hilmi yang sudah menjelaskan materi yang sudah dibahas tadi. Dilanjutkan dengan Bayu. Oke, di sini saya akan melanjutkan atau membahas tentang wawasan Nusantara dengan geopolitik. Oke. Oke, di sini untuk praktik geopolitik. Nah, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dari lingkungannya yang berlandaskan Pancasila pada Undang-Undang Dasar 1945. Oke, praktik geopolitik itu di negara lain menunjukkan berbagai macam bentuk dan strategi yang digunakan oleh negara-negara untuk mencapai tujuan nasional mereka. Berikut ada beberapa contohnya. Di sini ada 4 praktik geopolitik di negara lain. Yang pertama itu dari Amerika Serikat, ada Manifest Destiny dan Monroe Doctrine. Di Rusia ada Eurasianism. Di Cina ada One China Policy. Dan terakhir di India ada Unity in Diversity. Lanjut. Di sini ada perbandingan dengan wawasan Nusantara. Untuk perbedaannya, yang pertama ada poin fokus. Nah, negara-negara lain tuh umumnya memiliki fokus geopolitik yang lebih sempit, seperti pada kawasan tertentu atau kepentingan nasional tertentu. Yang kedua ada strategi. Negara-negara lain menggunakan berbagai macam strategi geopolitik, termasuk penggunaan kekuatan militer, diplomasi, dan ekonomi. Yang ketiga, ada nilai-nilai. Nilai-nilai yang mendasari geopolitik di negara lain mungkin berbeda dengan nilai-nilai yang mendasari wawasan Nusantara. Nah, di sini ada persamaannya, perbandingan dengan wawasan Nusantara negara lain dengan negara kita. Yang pertama itu ada tujuannya sama. Semua negara memiliki tujuan nasional yang ingin mereka capai melalui geopolitik. Yang kedua ada kepentingan nasional. Geopolitik di semua negara didorong oleh kepentingan nasionalnya masing-masing. Yang terakhir ada dinamika. Untuk persamaannya, geopolitik di semua negara bersifat dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan kondisi global. Oke, lanjut. Mungkin di sini saya pribadi yang akan menjelaskan persatuan wilayah, kesadaran pentingnya persatuan wilayah membangun cinta tanah air. Di sini ada kesadaran pentingnya persatuan wilayah. Kesadaran pentingnya persatuan wilayah membangun cinta tanah air merupakan pemahaman mendalam bahwa persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Persatuan wilayah berarti menyatukan seluruh elemen bangsa. Membangun cinta tanah air berarti menanamkan rasa cinta dan kasih sayang kepada bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama itu menghormati dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Yang kedua ada menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Yang keempat, melestarikan budaya bangsa. Dan terakhir, menjaga kedaulatan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan selanjutnya ada menumbuhkan kesadaran. Nah, maksudnya menumbuhkan kesadaran akan pentingnya persatuan wilayah dan cinta tanah air dapat dilakukan melalui berbagai upaya. Di antaranya mungkin di sini ada 4 poin. Yang pertama itu ada pendidikan. Nah, maksudnya pendidikan kita memberikan karakter yang menanamkan nilai-nilai persatuan dan cinta tanah air kepada generasi muda. Yang kedua itu ada sosialisasi. Yang maksud di sini sosialisasi melakukan sosialisasi dan edukasi gitu kepada masyarakat tentang pentingnya persatuan wilayah dan cinta tanah air. Yang ketiga ada teladan, menunjukkan contoh dan teladan dalam kehidupan sehari-hari dengan menjaga persatuan serta mencintai tanah air. Yang ketiga ada media massa. Nah, mendorong media massa untuk menyebarkan gitu, informasi dan berita yang positif gitu, tentang persatuan dan cinta tanah air. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok 3. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam materi yang sudah kita sampaikan. Untuk di sini jangan tanyakan apa yang negara bisa lakukan untukmu, tapi tanyakan apa yang kamu bisa lakukan untuk negaramu. John F. Kennedy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini gimana ngopi masuk